Audio Jungle. Pondok pesantren Darussalam menyejukkan, cakep. Apalagi di bulan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan, dai muda mirip Syahrul Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang kami cinta. Hadirin sebangsa setanah air Indonesia, pemirsa Darussalam Media yang semangatnya selalu membara. Hai teman-teman generasi Gen Z yang kece-kece, yang selalu update, tak pernah lesu dan selalu kece. Dengan gadget di tangan, mereka bergerak cepat. Dari TikTok ke Instagram, hidupnya penuh semangat. Generasi yang penuh dengan inovasi, mulai dari meme lucu sampai tren yang bikin heboh duniawi. Tapi kadang-kadang ngelakuin seenak hati lewat batas ujung-ujungnya klarifikasi. Di era teknologi yang melampaui batas, semua bisa dilibas, akses pun bebas. Yang baik masuk, yang buruk apalagi. Sehingga Gen Z pun masuk dengan dampak buruk yang mengkotori. Oleh karena itu, pada momentum Ramadan kali ini, izinkan saya memberi solusi, menyampaikan sebuah materi yang berjudul Membentuk Generasi Qur'ani sebagai Masa Depan Negeri ini. Generasi Qur'ani adalah masa depan umat muslim yang kuat dan berdaya. Di era teknologi dan tantangan saat ini sangat penting bagi kita membentuk generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Sebagai pendidik generasi Qur'ani, kita juga harus memahami tantangan dan peluang yang kita hadapi. Dengan memperkuat pendidikan agama dan menggabungkan dengan nilai-nilai modern, kita dapat membentuk generasi yang kuat dan berdaya. Kenapa kita harus membentuk generasi, mendidik generasi yang bisa baca Al-Quran, yang memiliki karakter, memiliki akhlak Qur'ani yang terpuji? Kenapa? Karena atibu auladakum ala thalati khisalin, hubbi nabiikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anak kalian terhadap 3 macam perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Yang kedua, cinta kepada keluarganya Nabi. Dan yang ketiga, bisa membaca Al-Quran, memiliki akhlak Qur'ani yang terpuji. Oleh karena itu, generasi harus memiliki akhlak yang terpuji. Karena banyak sekarang pemuda yang tak tahu yang namanya tauhid, tapi tahu yang namanya duit. Tak tahu yang namanya hadis, tapi tahu yang namanya gadis. Pemuda yang katanya pinjam 100 agar silaturahmi tidak putus. Tapi buat apa pinjam 100? Hubungan tidak dibawa ke jenjang yang lebih serius. Pemuda bukan yang mengatakan ini bapakku, laisal fata ma yakulu kana abi, walakin al-fata mayyakulu ha anada. Tetapi pemuda adalah yang mengatakan ini adalah aku. Ini adalah aku. Pede terhadap dirinya. Sejarah di masa lalu tentang pemuda, Nabi Ibrahim ketika melawan Raja Namrud adalah ketika beliau masih muda. Demikian pula orang-orang yang percaya terhadap Tuhannya, pencipta alam semesta, yang menyelamatkan imannya dari raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan pada zamannya, dengan masuk ke dalam gua hingga tertidur selama kurang lebih 300 tahun lamanya. Siapa mereka? Mereka adalah pemuda Qur'ani yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kalau kita menjadi pemuda Qur'ani, maka akan ditambahkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana tipsnya agar kita bisa menjadi pendidik, bisa menjadi generasi pemuda-pemudi yang berakhlak terpuji? Oleh karena itu, marilah kita
merujuk terhadap Al-Quran surah Luqman ayat 13-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Allah mengabadikan cara pendidikan Luqman kepada anaknya agar menjadi generasi yang memiliki akhlak Al-Quran. Ada 2 poin kesimpulan. Yang pertama, taat kepada Allah dan jangan sampai mempersekutukannya. Yang kedua, taat berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ayat selanjutnya dijelaskan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku laksanakanlah shalah, wa'mur bil ma'ruf, dan serulah manusia kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia kepada kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap perkara yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian adalah perkara yang sangat penting. Oleh karena itu, mari kita contoh cara mendidik Luqman kepada anaknya. Di era teknologi, mari kita bentengi diri dengan ilmu pengetahuan agama sebagai pemahaman. Jadikan teknologi yang melampaui batas justru menjadi peluang dakwah yang bebas. Mulai dari sekarang, followlah grup-grup kebaikan. Scroll TikTok tentang kajian-kajian Islaman yang bisa memperkuat akidah dan keimanan. Yang biasanya challenge aneh-anehan, pada bulan Ramadan diganti challenge Al-Quran. Misalnya satu hari harus baca 1 juz sambil nongki. Yang kalah harus puasa sunnah Nabi atau buat story Islami di TikTok atau Instagram yang disetelkan kisah-kisah para nabi. Bukan malah jadikan sosial media tempat cacian dan hujatan, ikut tren TikTok joget-jogetan yang bangga akan kemaksiatan. Apalagi sampai sebar berita hoak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.